Roh, jiwa, dan tubuh. Bab 1. Cermin Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Meskipun firman Tuhan jelas mengajarkan bahwa kita adalah makhluk yang terdiri dari 3 bagian, namun hanya sedikit orang Kristen yang mempergunakan pengertian fungsional dari roh, jiwa, dan tubuh ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kebanyakan orang percaya bahwa mereka hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Mereka merancukan antara jiwa dan roh sebagai suatu hal yang sama. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, mereka hanya mengakui bagian fisik dan bagian emosional atau kejiwaan saja. Bahkan konkordasi Strong gagal untuk membedakan ketiga hal tersebut. Kata Yunani untuk roh adalah pneuma dan diartikan sebagai jiwa yang kekal. Saya tidak bermaksud untuk mengkritik hasil kerja seseorang. Namun pembelajaran saya akan firman Tuhan telah menyingkapkan suatu perbedaan yang jelas antara roh dan jiwa. Oleh karena itu saya tidak setuju dengan definisi dari kata pneuma ini. Roh Anda adalah bagian paling dalam diri Anda, bukan jiwa kekal Anda. Tubuh Anda sudah jelas artinya. Tubuh adalah bagian fisik dari Anda yang bisa dilihat dalam sebuah cermin. Jika Anda berbicara muka ke muka dengan saya, Anda akan melihat tubuh saya. Akan tetapi jika Anda membicarakan mengenai jiwa saya, maka itu adalah mental saya, bagian emosional saya. Berapa orang mengartikan jiwa sebagai pikiran, kehendak, dan emosi Anda? Sebagian dari definisi ini memang benar adanya, namun tidak lengkap, karena hati nurani Anda termasuk di dalamnya. Jiwa Anda adalah bagian dari diri Anda yang sering disebut orang sebagai kepribadian. Tidak ada jalan masuk secara alami. Anda bisa merasakan tubuh dan jiwa Anda. Jika saya menaruh tangan saya di bahu Anda, maka Anda akan mengetahui bahwa saya telah menyentuh Anda. Akan tetapi saya bisa juga menyentuh Anda meskipun saya tidak berada dekat dengan Anda. Dengan berbicara kepada jiwa Anda, saya bisa membuat Anda merasa gembira, sedih, maupun marah. Melalui perkataan saya bahkan mampu menyakiti Anda tanpa harus menyentuh tubuh Anda secara fisik. Sangatlah mudah untuk mengetahui apa yang Anda rasakan dalam tubuh dan jiwa Anda, karena Anda selalu berhubungan dengan keduanya secara terus-menerus. Dengan menyimpan dalam pikiran, tubuh Anda akan secara instan memberitahukan kepada Anda apa yang dirasakannya. Anda tahu jika adrenalin dalam tubuh Anda meningkat atau jika Anda merasa lelah. Apakah Anda merasa sehat atau sedang menderita flu? Apakah kepala Anda sakit atau biasa saja? Bahkan Anda tidak perlu berpikir mengenai hal tersebut karena tubuh Anda memberikan informasi demikian secara terus-menerus. Anda bisa juga mengecek jiwa Anda dan mengetahui keadaan Anda saat itu juga. Sangatlah mudah untuk memberitahu apakah Anda sedang bahagia atau sedang sedih, sedang lelah secara mental atau siaga, atau siap untuk berpergian, atau hanya sedang marah saja. Anda bahkan sadar ketika diri Anda sedang mengalami rasa takut atau tertekan karena Anda selalu berhubungan dengan jiwa Anda. Akan tetapi, roh Anda tidak bisa diakses dengan jalan yang alamiah. Yesus menyatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Dia mengartikan bahwa tidak ada hubungan langsung antara keduanya itu, antara daging dan roh. Mereka berdua sama sekali tidak berhubungan, seperti yang akan Anda lihat nanti. Tetapi roh adalah roh, sedangkan daging adalah daging. Anda tidak bisa menghubungi roh Anda melalui emosi Anda atau dengan tubuh Anda.
Disinilah terletak salah satu masalah terbesar yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Jika Anda tidak mengerti bahwa kenyataan rohani tidak bisa dirasakan, maka Anda akan menjadi bingung ketika firman Tuhan menyatakan bahwa Anda harus memiliki kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Efesus 1 ayat 18-20. Jika Anda pikir kebenaran bisa dipahami melalui indera alami Anda, maka Anda akan tercengang karena bingung ketika Alkitab mengatakan bahwa Anda adalah ciptaan baru yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17, Yohanes 14 ayat 12. Tanpa mengerti roh, jiwa, dan tubuh, Anda akan menyelidiki tubuh dan jiwa Anda dalam pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Di manakah itu? Saya tidak memiliki kuasa seperti itu dalam diri saya. Alkitab sangat sulit untuk dimengerti. Jika Anda tidak bisa melihat, mencicipi, mendengar, mencium, atau menyentuh apa yang disingkapkan oleh firman Tuhan mengenai diri Anda, maka Anda akan segera terlempar masuk ke dalam masalah. Perbedaan yang jelas antara pengalaman Anda dan firman Tuhan ini akan menyebabkan Anda menyerah dalam rasa frustasi dan menyimpulkan, ini pasti tidak benar. Membuka alam roh. Mengerti roh, jiwa, dan tubuh akan membuka alam roh sehingga Anda bisa mengerti siapa diri Anda yang sesungguhnya dan apa yang Anda miliki di dalam Kristus. Oleh karena alam roh tidak bisa dilihat secara nyata atau dirasakan, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengerti secara akurat kebenaran rohani melalui Alkitab. Terima saja firman Tuhan dan percayai itu. Yesus berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Yohanes 6 ayat 63. Firman Tuhan menyingkapkan kenyataan rohani. Jika Anda ingin mengetahui seperti apa roh Anda, maka Anda harus menemukannya dari firman Tuhan. Anda tidak bisa hanya mengandalkan emosi atau beberapa jenis persepsi lainnya. Firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Ketika Anda melihat ke dalam Alkitab, Anda melihat diri Anda sendiri dalam roh. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandangi dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 23-25. Firman Tuhan adalah cermin rohani, sebuah refleksi yang sempurna. Ketika Anda melihat wajah Anda di dalam sebuah cermin, Anda sebenarnya tidak sedang melihat diri Anda yang sesungguhnya, tetapi lebih tepatnya Anda sedang melihat pada refleksi atau pantulan diri Anda. Bahkan mata Anda tidak pernah melihat langsung wajah Anda. Pikirkan mengenai hal tersebut. Anda selalu melihat sebuah refleksi atau bayangan. Meskipun bayangan atau refleksi tersebut hanyalah sebuah gambaran, Anda harus belajar untuk mempercayai refleksi tersebut. Jika Anda ingin mengetahui apakah rambut Anda telah disisir atau apakah Anda telah merias diri Anda tidak akan mengandalkan perasaan Anda, karena hal-hal demikian tidak bisa dirasakan. Anda harus melihat ke dalam sebuah cermin dan kemudian mempercayai apa yang Anda lihat di cermin tersebut. Hal yang sama terjadi dengan roh yang telah lahir baru. Firman Tuhan memantulkan bayangan dengan sempurna tentang siapa diri Anda yang sesungguhnya dalam roh. Anda tidak bisa hanya memperkirakan, seandainya saya memiliki kuasa Tuhan dalam diri saya,
maka saya akan sadar akan hal tersebut. Karena roh adalah roh dan daging adalah daging. Itu akan seperti mencoba merasakan apakah wajah Anda sudah terias atau apakah rambut Anda sudah rapi. Hal-hal tersebut tidak bisa dirasakan. Anda harus melihat ke dalam cerminnya Tuhan dan percaya pada kenyataan rohani yang Anda lihat. Setiap orang percaya yang telah dilahirkan kembali telah mengalami sebuah perubahan dalam diri mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 17-18. Perhatikan, firman tersebut tidak mengatakan bahwa segala sesuatu sedang dijadikan baru atau memiliki potensi untuk menjadi baru. Ayat ini menyatakan yang lama sudah berlalu. Di dalam versi bahasa Inggris, kalimat ini menggunakan bentuk past tense, di mana itu berarti sebuah kejadian yang telah terjadi. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam versi Inggris, ayat ini menggunakan bentuk present tense yang berarti kenyataan yang ada saat ini. Dan semuanya ini berasal dari Allah. Jika Anda tidak mengerti roh, jiwa, dan tubuh, Anda akan masuk ke dalam kebingungan, rasa frustasi, dan pada akhirnya Anda akan menjadi tidak percaya ketika Anda melihat ayat semacam ini. Setelah membaca mengenai sebuah perubahan yang menyeluruh dan segala hal berasal dari Tuhan, Anda melihat pada tubuh Anda dan mulai bertanya-tanya karena tubuh Anda tidak berlalu atau menjadi sebuah tubuh yang baru. Jika Anda bertubuh gemuk sebelum terima Tuhan, maka pada saat Anda diselamatkan, tubuh Anda tetap tidak akan berubah. Akan tiba saatnya di mana Anda akan menerima sebuah tubuh yang dimuliakan. Tetapi hal itu belum terjadi saat ini. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 1 Korintus 15 ayat 53. Meskipun penebusan dosa Kristus telah disediakan bagi Anda secara fisik, tetapi tubuh Anda belumlah diselamatkan. Itu telah dibayar lunas, namun belum dipulihkan. Perangkok hijau SH. Saat saya masih kecil, saya mengumpulkan perangko hijau SH. Setiap kali ibu saya membeli bahan makanan, kami akan mendapatkan perangko sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan. Dan ibu saya akan memberikan perangko-perangko tersebut kepada saya sehingga saya bisa menyimpannya dengan baik dan menempelkannya dalam sebuah buku. Kemudian dia akan membawa saya ke tempat penukaran perangko SH untuk menukarkan koleksi perangko saya. Dan saya akan memilih barang yang saya inginkan, yang sesuai dengan nilai yang ada. Meskipun perangko-perangko itu telah saya miliki, namun perangko tersebut belumlah bisa menjadi suatu yang saya inginkan sampai saya menukarkannya. Bukan perangko-perangko itu yang saya inginkan, tapi benda yang bisa ditukarkan dengan perangko-perangko tersebutlah yang saya inginkan. Yesus telah membeli tubuh kemuliaan Anda melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Meskipun pembayaran lunas telah dibuat, Anda masih memiliki sebuah tubuh yang dapat binasa, sementara Anda menunggu untuk mendapatkan sebuah tubuh yang kekal yang tidak dapat binasa. Saat ini Anda tidak bisa menukarkan tubuh tersebut. Efesus 1 ayat 14. Jiwa Anda juga belum diselamatkan. Hal ini terdengar aneh bagi banyak orang karena mereka menggunakan istilah-istilah seperti saya adalah seorang pemenang jiwa dan saya datang untuk melihat satu jiwa diselamatkan, untuk menggambarkan seorang penginjil dan penginjilan. Kenyataannya perjanjian baru hanya menjelaskan keselamatan jiwa beberapa kali dan tidak ada satupun dari mereka
dalam konteks yang membicarakan mengenai pengalaman lahir baru. Ibrani 10 ayat 39, Yakobus 1 ayat 21, Yakobus 5 ayat 20, dan 1 Petrus 1 ayat 9. Keselamatan jiwa terjadi ketika orang Kristen yang kecil hati dan merasa kalah secara mental mulai percaya kepada firman Tuhan dan kemudian mengalami kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita kembali. Namun ketika berbicara mengenai kelahiran baru, jiwa Anda bukanlah bagian dari diri Anda yang diubahkan sepenuhnya. Jika Anda memang bodoh sebelum Anda diselamatkan, maka Anda tetap bodoh setelah Anda diselamatkan. Jika Anda tidak mengerti matematika sebelum lahir baru, maka Anda tidak akan secara langsung mengerti matematika setelah lahir baru diselamatkan. Bahkan jika Anda merasa tertekan sebelum Anda diselamatkan, Anda akan tetap merasa tertekan setelah diselamatkan, sampai Anda mengubah cara berpikir jiwa Anda dengan mempercayai firman Tuhan. Jiwa Anda bisa diubahkan sekarang hingga pada tingkat Anda memperbarui pikiran Anda, mengubah sikap Anda dan menyelaraskan nilai-nilai Anda dengan firman Tuhan. Tetapi hal itu tidak terjadi secara otomatis. Dalam jiwa Anda, hal-hal yang lama belumlah berlalu dan semua hal belumlah menjadi baru. Perubahan jiwa Anda tidak akan sempurna sampai Anda bersama dengan Yesus, di mana perubahannya lengkap. Ketika Anda menerima tubuh kemuliaan Anda juga akan menerima jiwa kemuliaan Anda. 1 Korintus 13 ayat 9-12 menjelaskan bagaimana ketika yang sempurna itu tiba, dalam kurung tubuh kemuliaan Anda, maka pengetahuan Anda yang tidak sempurna itu akan disempurnakan. Anda tidak akan mengetahui secara setengah-setengah lagi, tetapi Anda akan mengetahui segala hal seperti halnya Anda dikenal. Itu adalah nubuatan perubahan yang akan terjadi dan perubahan sempurna dalam tubuh dan jiwa Anda. Tetapi 2 Korintus 5 ayat 17 menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus saat ini adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, segala sesuatunya telah menjadi baru. Perubahan secara menyeluruh ini tidak hanya dalam proses. Ini menjelaskan mengenai sebuah perubahan yang telah dilakukan, sebuah kenyataan yang telah digenapi. Di mana perubahan ini terjadi, menurut cermin Tuhan, tidak terjadi dalam tubuh Anda dan juga tidak dalam jiwa Anda, tetapi dalam roh yang telah dilahirkan kembali. Bab 2. Lepaskan apa yang telah Anda miliki. Roh Anda diubahkan sepenuhnya saat Anda diselamatkan. Setelah membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan Anda, roh Anda mengalami sebuah perubahan yang instan dan sempurna. Biasanya tubuh dan jiwa Anda kedua-duanya akan dipengaruhi dengan apa yang terjadi, tetapi tidak secara menyeluruh atau sempurna. Orang-orang yang tidak mengerti bahwa perubahan terjadi dalam roh mereka dan harus bekerja keras untuk perubahan dalam jiwa dan tubuh mereka biasanya merasa sangat kecewa. Saya pikir saya akan berubah menjadi seorang yang baru. Yesus akan mengubahkan segalanya. Kemudian rasa tidak percaya akan mengambil tempat dalam diri mereka. Tetapi berbagai hal tidak berubah dan saya masih merasa tetap sama. Beberapa orang mungkin menjadi ragu apakah benar mereka telah diselamatkan atau tidak. Mereka menjaga keselamatan mereka seringkali kehilangan iman mereka, sehingga mereka tidak pernah benar-benar mengalami dan menikmatinya di sini, di dalam hidup ini. Tetapi kebenarannya adalah roh Anda benar-benar telah berubah. Anda tidak sedang berada dalam sebuah proses berusaha untuk mendapatkan apapun dari Tuhan. Segala sesuatu yang akan Anda butuhkan dalam kehidupan orang Kristen telah ada seluruhnya dalam roh Anda. Pada saat yang penting ini, roh Anda yang telah dilahirkan kembali adalah sempurna dan lengkap
dan akan seperti itu selamanya. Anda tidak akan mendapatkan roh yang baru lagi ketika Anda sampai di sorga, dan juga tidak memerlukan roh itu untuk menjadi matang, sempurna, dan atau dibersihkan dari segala noda yang ada di bumi ini. Roh Anda saat ini juga sempurna, matang, dan lengkap sama seperti Yesus sendiri. Titik pokok. Setelah dilahirkan kembali, kehidupan Kristen Anda selanjutnya hanya terdiri dari pembaruan dan pelepasan. Saat Anda memperbarui pikiran Anda dan percaya pada firman Tuhan, maka jiwa Anda akan sejalan dengan apa yang telah terjadi dalam roh Anda. Ketika jiwa Anda menjadi satu dengan apa yang dilihat dalam cermin roh Tuhan, apa yang telah ada dalam roh Anda dilepaskan ke dalam jiwa dan tubuh Anda. Seperti itulah cara Anda mengalami manfaat dari keselamatan Anda. Jika roh Anda dan jiwa Anda sepakat, maka Anda akan mengalami kehidupan Tuhan. Roh Anda yang telah dilahirkan kembali selalu untuk Tuhan, karena roh tersebut telah diubahkan secara menyeluruh menjadi seperti Dia dan gambarannya. Ketika jiwa Anda sepakat dengan roh Anda, dua bagian dari diri Anda bersatu melawan satu bagian diri Anda. Karena yang banyak selalu menguasai, maka jiwa dan tubuh Anda akan mengalami kehidupan, kemenangan, dan kuasa yang ada dalam roh Anda. Di sisi lain, aliran kehidupan supernatural dari roh Anda ke alam nyata akan berhenti ketika jiwa Anda sepakat dengan tubuh Anda. Sekali lagi, yang banyaklah yang menguasai dan didominasi oleh alam nyata ini. Anda menghentikan diri Anda dari mengalami kehidupan Tuhan dalam diri Anda ketika Anda menyelaraskan jiwa Anda dengan apa yang dapat Anda lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan, daripada menyelaraskan jiwa Anda dengan apa yang Anda lihat dalam firman Tuhan. Apa yang ada dalam roh Anda haruslah mengalir melalui jiwa Anda untuk bisa sampai kepada tubuh Anda dan pada dunia nyata yang ada di sekelilingnya. Diri Anda yang sesungguhnya. Lihatlah pada diagram fungsional yang saya masukkan di sini. Saya menyebutnya fungsional karena tidak ada inspirasi atau realita yang dapat kita lihat dari lingkaran roh, jiwa, dan tubuh yang saya gambarkan ini. Tidak ada dari kita yang melingkar, meskipun beberapa orang memang lebih bundar daripada yang lainnya. Lebih gemuk maksudnya. Diagram ini hanyalah sebuah usaha untuk mengkomunikasikan kepada Anda hubungan antara roh, jiwa, dan tubuh dengan menggunakan sebuah ilustrasi. Lihatlah pada diagram pertama dari 3 lingkaran ini. Ini terlihat seperti sebuah papan target. Lingkaran terluar adalah tubuh Anda. Ini adalah bagian di mana Anda dapat melihat dan merasakan. Kemudian Anda memiliki sebuah bagian lebih dalam yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Itu adalah jiwa Anda. Perhatikan bagaimana jiwa Anda menyentuh tubuh dan roh Anda. Roh Anda adalah bagian dalam kedua dari diri Anda. Meskipun roh adalah inti dari siapa Anda sesungguhnya, itu tidak dapat dilihat atau dirasakan. Kebanyakan orang tidak mengenali kenyataan bahwa roh mereka adalah inti dari mereka. Mereka hidup lebih berdasarkan kepada jiwa mereka, percaya kepada apa yang mereka pikirkan dan rasakan adalah suatu kenyataan. Mereka bisa saja mempersepsikan bahwa jiwa mereka adalah inti dari diri mereka, tetapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Roh Anda lah adalah diri Anda yang sesungguhnya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Setelah Tuhan membentuk Adam, Dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam dia. Kejadian 2 ayat 7. Kata Ibrani untuk nafas diterjemahkan sebagai roh. Di ayat lainnya,
Contohnya Ayub 26 ayat 5 dan Amsal 20 ayat 27. Tubuh dan jiwa Adam dalam kurung bagian fisik, mental, dan emosional tidak memiliki kehidupan sampai roh itu diberikan kepada tubuh tersebut. Roh Anda adalah bagian Anda yang memberikan kehidupan. Karena hidup Anda berasal dari roh Anda, itu adalah lingkaran terdalam dari ketiga lingkaran yang ada. Perhatikan juga bagaimana roh Anda dikelilingi oleh jiwa Anda. Diagram ketiga lingkaran itu juga menggambarkan tidak adanya sebuah penghubung langsung. Itulah sebabnya segala sesuatu yang keluar dari roh Anda masuk ke tubuh Anda haruslah melalui bagian mental emosional Anda. Apakah katup Anda terbuka? Dengan diagram pipa, satu sisi melambangkan roh Anda dan satu lagi melambangkan tubuh Anda. Jiwa Anda berperan sebagai sebuah katup yang berada di antara tubuh dan roh. Ketika Anda membuka katup, apa yang ada dalam roh akan mengalir ke tubuh Anda. Tergantung pada seberapa terbukanya katup tersebut. Aliran kehidupan bisa saja hanyalah sebuah kucuran, sebuah aliran kecil, atau juga sebuah sungai. Yohanes 7 ayat 38. Ketika katup itu tertutup, aliran dari roh ke tubuh akan tertutup. Itu adalah sebuah ilustrasi besar tentang bagaimana seorang percaya yang telah dilahirkan kembali berfungsi. Dalam roh Anda mendapatkan kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Efesus 1 ayat 18-20. Akan tetapi sangat mungkin memiliki kuasa ini namun tidak pernah memanifestasikannya. Jika jiwa Anda seperti sebuah katup selalu tertutup terhadap kebenaran ini, maka Anda tidak akan pernah mengalaminya. Tanpa membuka katup dengan memperbarui pikiran Anda pada firman Tuhan, kenyataan kekal dalam roh Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan pengaruh pada alam fisik Anda yang bersifat sementara. Semua kehidupan dan kuasa kebangkitan tetap akan terkunci di dalam sampai Anda memandang cermin rohani cukup lama untuk melihat diri Anda yang sesungguhnya dan kemudian melepaskannya. Anda bisa saja meninggal dengan semua yang ada dalam kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu masih terkunci dalam diri Anda. Itu akan seperti meninggal karena haus sementara Anda bersandar pada dinding sebuah sumur yang penuh dengan air yang memberikan kehidupan. Jika Anda didominasi oleh apa yang Anda rasakan, jiwa Anda sedang sepakat dengan dunia nyata ini. Saya merasa sakit dan tubuh saya terasa sakit. Dokter mengatakan kalau saya sedang sekarat. Ini adalah catatan medis saya yang mengatakan kalau saya sedang sekarat. Meskipun Anda memiliki kehidupan Tuhan yang membangkitkan dalam roh Anda, jiwa Anda bisa menutupnya sehingga tidak ada setetes kuasa yang memberikan kehidupan yang akan pernah menyentuh tubuh fisik Anda. Anda dapat mengalami depresi, kemarahan, dan kepahitan, sementara memiliki kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan dalam roh Anda. Galatia 5 ayat 22. Karena hal ini berlaku dalam setiap area hidup Anda, dapatkah Anda melihat betapa pentingnya jiwa Anda itu? Tubuh Anda sesungguhnya tidak menguasai apapun. Tubuh Anda hanya mengikuti apa yang dilihatnya, dikecapnya, didengarnya, diciumnya, dan dirasakannya. Kecuali tubuh Anda dipengaruhi oleh jiwa Anda. Ini tidak bermoral, bukannya tidak baik maupun jelek. Jika ditinggalkan begitu saja, tubuh Anda hanya akan bereaksi dan berjalan dengan apa yang sedang terjadi di alam nyata atau alam fisik ini. Ketika jiwa Anda sepakat dengan roh Anda, maka kehidupan Tuhan di dalam Anda akan bermanifestasi dalam tubuh fisik Anda. Anda akan mengalami kesembuhan, pembebasan, pengurapan, kemenangan, kuasa, sukacita, kemakmuran, dan seterusnya. Kemenangan dimulai. Karena kebanyakan orang Kristen tidak memiliki pengertian
tentang roh, jiwa, dan tubuh, mereka didominasi oleh apa yang dapat mereka lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan. Dan bukannya dengan firman Tuhan, aliran kehidupan dalam diri mereka masih tertutup karena mereka tidak percaya akan segala sesuatu yang tidak mereka lihat. Dan mereka tidak mengerti perubahan yang terjadi dalam roh yang telah dilahirkan kembali, ataupun mereka sadar akan siapa diri mereka dalam Kristus. Bagi mereka, sesuatu itu tidaklah nyata jika tidak dapat dirasakan melalui panca indera mereka. Dalam usaha mereka untuk menjadi jujur, mereka menyelidiki alam fisik, emosional, dan usaha mental mereka untuk mendapatkan kuasa Tuhan. Jika mereka tidak dapat merasakannya, maka mereka pasti tidak akan memilikinya. Namun kebenarannya adalah bahwa yang lama telah berlalu dan semuanya telah menjadi baru dalam roh Anda di saat Anda dilahirkan kembali. Sekarang segala sesuatu yang akan Anda butuhkan dalam kehidupan Kristen Anda telah disediakan di sana. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memperbarui pikiran Anda dan melepaskan kuasa yang ada dalam roh Anda. Kebenaran ini telah mengubahkan hidup saya. Saya telah mengalami kuasa Tuhan dan kenyataannya. Tetapi ketika emosi saya timbul, awalnya saya berpikir semua kuasa Tuhan tersebut akan menghilang. Saya tahu bahwa Tuhan dan segala hal yang dijanjikannya itu nyata. Tapi saya berpikir bahwa saya harus mencoba untuk mendapatkan Dia agar saya menerima berbagai hal. Karena pola pikir saya yang salah ini, saya mengalami sebuah periode di mana saya kehilangan semangat saya, merasa frustasi dan depresi. Bukan karena dosa, melainkan karena sebuah hasrat yang tulus untuk hidup bagi Dia dan mengalami yang terbaik dari Dia. Saya merasa bahwa sebaik apapun saya mencoba, saya tidak pernah mampu mendapatkannya. Kemudian saya mulai melihat bahwa Tuhan telah memberikan saya segalanya dalam roh saya yang telah dilahirkan kembali. Saat wahyuan ini disingkapkan kepada saya menyadari bahwa saya hanya perlu untuk melepaskan atau mengeluarkan apa yang telah ada dalam roh saya tersebut. Pengertian yang sederhana ini telah mengubahkan segalanya. Sejak saat itu saya melihat bahwa kehidupan orang Kristen bukanlah sebuah proses mendapatkan dari Tuhan. Sebaliknya, itu adalah sebuah proses memperbarui pikiran saya dan belajar untuk melepaskan atau mengeluarkan apa yang telah saya terima. Lebih mudah untuk mengeluarkan sesuatu yang telah saya miliki daripada untuk mendapatkan sesuatu yang belum saya miliki. Konsep keliru tentang mencoba mendapatkan sesuatu yang belum Anda miliki ini memiliki unsur keraguan di dalamnya. Anda melihat sebuah janji di dalam firman Tuhan berkenaan dengan kesembuhan, sukacita, kemenangan, kuasa penyediaan atau apapun juga. Dan karena Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi anak-anaknya dan selalu menepati janjinya, maka Anda mulai mengarah kepada percaya kepada Tuhan. Anda tahu bahwa itu mungkin terjadi, bahkan dijanjikan. Tetapi karena Anda tidak dapat melihatnya di alam mental, emosional, atau alam fisik Anda, maka Anda menjadi tidak percaya bahwa janji tersebut telah diberikan. Dalam pikiran Anda, janji Tuhan bukanlah sebuah kenyataan, sampai janji tersebut telah Anda miliki secara fisik. Saya telah mendapatkannya. Istri saya dan saya mengalami sebuah periode kemiskinan yang sangat ekstrim ketika kami baru saja memulai pelayanan sepenuh waktu. Setelah kembali dari Vietnam dan menikah, saya menggembalakan sebuah gereja kecil di Segoville, Texas. Setiap uang yang kami dapatkan selalu habis untuk membayar tagihan-tagihan yang ada. Kami begitu miskin sampai terkadang kami bahkan tidak memiliki makanan selama 1 hingga 2 minggu. Selama masa itu, Alkitab saya menjadi rusak. Halaman-halaman Alkitab tersebut telah menjadi lapuk karena kelembapan di Vietnam. Dan saya telah menuliskan beberapa catatan pada halaman-halaman tersebut. Meskipun saya telah berusaha untuk membenahinya, namun
sebagian pasal bahkan beberapa kitab telah hilang. Jadi di sanalah saya menggembalakan sebuah gereja dengan sebuah Alkitab yang hancur dan tidak lengkap. Karena kami tidak memiliki cukup uang untuk membeli Alkitab yang baru, saya memutuskan untuk mempermasalahkan hal tersebut kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan untuk memberikan pelayanan keselamatan, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, dan mengubahkan kehidupan orang-orang jika saya tidak percaya bahwa Dia mampu menyediakan bagi saya sejumlah uang untuk membeli sebuah Alkitab yang baru? Saya membuat sebuah garis lurus di atas pasir dan menyatakan, saya akan memenangkan pertarungan ini, atau saya mati karena saya mencoba untuk memenangkan pertarungan ini. Iblis menyambut tantangan saya ini dan berkobarlah perang itu. Berbagai pikiran ketakutan dan ketidakpercayaan menyerbu pikiran saya. Kamu ini benar-benar anak Tuhan yang buruk. Kamu bahkan tidak memiliki Alkitab yang utuh. Kamu tidak mungkin bisa percaya pada Tuhan yang tidak mampu memberikan sebuah Alkitab kepadamu. Kamu benar-benar seorang gembala yang gagal. Nah, saya berjuang melawan pikiran-pikiran semacam itu terus-menerus selama 6 bulan. Akhirnya saya mendapatkan uang dan membeli sebuah Alkitab yang baru. Setelah mengukirkan nama saya di dalamnya, saya berjalan keluar dari toko buku itu dengan penuh kemenangan, sambil membawa piala kemenangan tersebut dalam dekapan saya. Segala pikiran negatif langsung bergegas pergi dari pikiran saya. Begitu saya mendapatkannya, saya tidak pernah ragu lagi bahwa saya akan mendapatkan Alkitab saya lagi. Tentu saja tidak, Andrew, kamu telah mendapatkannya. Bagaimana kamu meragukan sesuatu yang telah kamu dapatkan? Itulah yang saya maksudkan. Tuhan telah menempatkan segala sesuatu yang akan Anda butuhkan di dalam roh Anda yang telah dilahirkan kembali. Begitu Anda percaya bahwa Anda telah mendapatkannya, maka keraguan itu akan menghilang. Anda tidak sedang mencoba untuk diselamatkan. Anda telah diselamatkan. Anda tidak dalam proses dilahirkan kembali, karena Anda telah dilahirkan kembali. Ketika Anda mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka roh Anda seketika itu juga diselamatkan. Di dalam roh Anda adalah ciptaan baru dan sempurna. Tuhan telah memberikan kepada Anda segala sesuatu yang Anda butuhkan. Sisa kehidupan Kristen Anda bukanlah mempelajari bagaimana mendapatkan sesuatu dari Dia, tetapi lebih kepada menemukan bagaimana cara melepaskan atau mengeluarkan apa yang telah Dia tempatkan di dalam diri Anda.